Oke, teman-teman, Just People, hari ini seharusnya malam ini akan ada live streaming lagi dari owner, cuman ternyata kondisinya beliau saat ini baru kurang enak badan. Jadi ya ini teman-teman kreatif yang mungkin biasanya di belakang layar, kali ini kita harus di depan layar karena memang untuk menambah konten yang hari ini harusnya live streaming tapi tidak ada live streaming. Jadi kita coba mau ngobrol tentang proses brainstorming kita seperti apa. Iya. Hari ini yang memang menjadi isu adalah kondisinya live streaming itu secara kreatif sudah mulai naik, secara retensi lah. Itu sudah mulai naik, tapi ternyata effortnya atau energinya itu besar. Nah, ini saya memperkenalkan beberapa teman-teman. Ini ada Om Niko ini kebetulan adalah headnya kreatif yang dulu sempat ikut juga di beberapa review. Nah, ini dua orang yang di belakang saya ini mungkin baru ketemu pertama kali ya teman-teman Just People, bahwa ini yang satu yang di sebelah kanan saya ini adalah Mas Dwi. Ini adalah kameramen yang memang selama ini gambar yang menghasilkan beliau. Ini berdua ini suka bercanda, jadi yang ini kita cengengesan. Terus yang depannya itu ada Om Indro. Ya, Om Indro ini personil DKI. Jadi Dono Kasino. Jadi dia adalah editor. Jadi semua video kita yang edit beliau. Nah, kebetulan hari ini kita mau meeting kondisi saat ini. Biasanya kita memang meeting di sore-sore hari sih. Ini biasanya di sekitar jam 5 jam 6 kita meeting untuk konten besok, atau misalkan kita nge-review untuk konten kita yang malam hari. Nah, sambil kita meeting nanti kita biar teman-teman Just People juga tahu hasil dari yang biasa ditonton di video setiap hari itu dari mana dapurnya dari meja ini. Kita biasanya brainstorming sore, terus nanti untuk eksekusi besok sama evaluasi yang mau dinaikkan nanti malam seperti apa, atau misalkan nanti malam adalah acaranya live atau live streaming misalkan, ataupun podcast. Itu biasanya kita mematangkan materi di sore hari gitu. Nah, ini karena beliau tidak bisa mengisi live streaming, jadi kita yang maju. Nah, sekali-kali narsis gitu. Tapi kita intinya kita mau ngobrol ya Om ya. Nanti kita di sini kan mau sebenarnya rapat gitu. Terus kok nggak di work from home. Nah, teman-teman kreatif memang sebenarnya kita work from home, tapi karena memang di sore hari biasanya kita nongkrong sambil diskusi, bukan nongkrong sih, bukan rapat juga, tapi kita lebih ke brainstorming seperti ini. Yang penting physical distancing dijaga, jarak antar orang dijaga, terus kita menggunakan masker. Terus sebenarnya maskernya tadi gini semua, tapi karena dikira ninja jadi dicopot dulu. Nah, terus kita biasanya ngobrol. Karena kalau bisa sih sebenarnya pakai Zoom, cuman karena kebetulan kita juga rumahnya deket-deket, jadi ya wis sekalian karena sore-sore dan masih perjaka, jadi kita sekalian masih berjaga. Oke. Tafsir. Oke, hari ini kita ngobrol bahwa kondisinya adalah Bapak kelelahan, teman-teman. Jadi teman-teman Bapak sedang kondisinya kelelahan. Kebetulan saya yang bertanggung jawab di YouTube. Kalau misalkan seperti ini dan nanti kita paksa Bapak untuk streaming terus, akan efeknya nggak bagus. Tapi kan sebenarnya secara semangat bahwa awalnya memang YouTube ini bukan melulu masalah AdSense ataupun nanti akan menimbulkan apapun di akhirnya dari YouTube, yang biasanya kan kalau YouTuber kan memang ini buat usaha, buat cari uang di YouTube. Nah, tapi kalau di manajemen kita kan enggak. Nah, ini mungkin teman-teman Just People juga harus tahu bahwa kami bukan mencari AdSense ataupun mencari bentuk usaha lain dari di YouTube ini, tapi memang ini adalah sarana untuk mendekatkan manajemen dengan jaringan. Makanya beberapa konten kita adalah ya kayak manajemen menjawab, teman komunikasi. Ya, sarana komunikasi. Nah, kita baru kemarin mencoba konten baru yaitu live streaming, tapi posisinya sekarang Bapak adalah kondisinya kelelahan. Om Jum sedang kelelahan. Nah, Om Jum, menurut teman-teman
apakah harus ada kanal yang baru atau memang ya kita berjalan dengan ini tapi konsepnya kita sesuaikan. Pripun, monggo. Jadi kanal artinya kan memang kalau memang kanal yang baru kita mempertimbangkan dulu dari yang kita sudah review dulu seperti apa yang sudah kita gunakan sebelumnya gitu. Pripun teman-teman, jadi ya santai wae kayak pas kita brainstorming biasa. Ini gini teman-teman Josipal, ini dari tadi sudah grogi mereka berdua karena biasanya di belakang layar, ini harus di depan layar, dan biasanya yang paling sering celetukan itu mereka berdua, tapi malah justru sekarang paling pendiam karena di depan kamera. Oh, ini terang ini. Harum mangsamu, harum kamera penak. Berapa? Riwan, Om Indra mungkin yang biasa kemarin kan sempat jadi asisten Bapak juga di live streaming. Nah itu sebagai asistennya Bapak lah. Itu kira-kira ada review atau ada evaluasi enggak gitu? Kalau Bahasa Indonesia. siapa? Kalau saya pribadi sih itu live streaming memang apa ya, sarana yang paling leluasa sih. Nah, Menjelaskan apa yang ada di manajemen, cuman ya itu memang membutuhkan waktu yang banyak, membutuhkan tenaga yang banyak, karena di situ yang jauh cuma komputer. ya. Dan sebenarnya penyebab kelelahannya beliau apa? Karena kan mungkin yang paling sering mendampingi bukan yang live streaming 3 kali ini kan yang paling sering mendampingi kan Om Indra atau nah itu yang bikin paling capek itu apa? Kalau Jam tayang. saya iya, pertama mungkin waktu tayang ya, karena Waktu tayang maksudnya malamnya atau enggak, waktu tayang durasi tayang. Oh. Karena kan itu pasti sejam lebih. Pasti sejam lebih. Pernah ada yang 1 jam 45 menit, 1 jam 30 menit. Itu bayangkan saja. Itu sejam 30 menit itu ngomong terus seberapa besar terforsirnya tenaga. ya. Dan itu sebenarnya belum selesai kan? Iya. Karena masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih Otomatis masih banyak yang mungkin yang sudah jaringan yang mungkin sudah punya kontaknya beliau jadi masih ngontak japri. Jadi beliau Bapak juga Om Jum juga belum bisa istirahat setelah itu gitu kan, karena harus masih menjawab 1-2 atau mungkin dilanjutkan besok pagi. Sebenarnya seperti dulu ya Om Niko, karena kan Om Niko ini dulu salah satu yang mengonsep tentang coffee morning ya Om ya. Nah, ini coffee morning ini juga kurang lebih sama ya Om ya. Sama. Jadi kalau coffee morning dulu pripun Om kendalanya? Kalau gini, kita melihat dari konsep yang dulu itu coffee morning. Coffee morning itu kita langsung di-up di Facebook, di-up di Facebook. Ternyata effortnya itu ya juga luar biasa. Tapi kanalnya adalah WA ya itu ya. WA. Setelah itu apa ya kayak kalau ya kembali lagi sama yang ini streamingnya Bapak. Kalau streaming Bapak itu setelah streaming Bapak akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Numpuk banyak. Kalau kemarin juga sama, cuma yang dari mana itu ketika di Facebook yang berteman pun kan juga terbatas. Itu juga malah menambah effort Bapak yang luar biasa. Oke. 2 kali kerja lah. Ya, kalau di Facebook artinya memang harus ya kita sebenarnya sudah mereview ini ya, cuman kita coba cari jalan lagi supaya Om Jum juga tidak terlalu kelelahan dengan materi yang kita sampaikan, karena kan bagaimanapun juga beliau kan lakon utamanya. Jadi ketika memang dari dulu kita menganalisis dari mulai coffee morning, ternyata coffee morning malah akhirnya banyak yang japri terus masih banyak masalah yang masih belum selesai, akhirnya efeknya juga berkepanjangan, maksudnya harus dibalas terus. Belum lagi ternyata karena kan yang digunakan juga mesin. Kalau nggak salah ganti handphone karena handphonenya sampai blank nih, sampai rusak, terus ganti masih seperti itu lagi, makanya si coffee morning kita drop dulu saat itu. Terus di grup FB, di postingan FB pun seperti itu ya. Tapi kan kalau grup FB postingan FB mungkin jadi misalkan apalagi kalau di grup, jadi kalau misalkan bukan anggota grup itu juga harus posting di grup lain juga, jadi 2 kali kerja. Makanya ada streaming ini, kondisi hari ini tuh sebenarnya kan buat komunikasi ya,
sebenarnya buat Terus, komunikasi untuk iya. Tapi sebelum YouTube kita dulu pernah IG. Nah ini IG, Om Dwi nih yang milenial ini. Nek di IG dulu seperti apa Om? Misalkan ketika memang kenapa kok Bapak tidak? Ya kan kita sudah tahu bahwa Bapak punya akun Regar Spot Owner sebenarnya. Tapi kan kalau di IG itu punya fenomena seperti apa di IG? Sama ya mungkin. Kalau live streaming kan intinya kalau mencari jalur terbaik untuk komunikasi ya caranya live streaming. Iya. Platformnya bisa apa aja sih. Iya berarti poin kita itu ya, jalur ini baru diomongin sama Om Dwi, saya malah ingat. Jadi poin kita adalah mencari yang kita rembukan yang sore ini adalah jalur terbaik untuk komunikasi antara manajemen dengan jaringan khususnya owner ya. Ya. Kalau di IG berarti ada keterbatasan berarti. Kalau di IG nggak ada sih. Sama aja sih kalau di Sama YouTube Tapi sama kemarin aja. pakai itu juga ya, pakai effort image juga ya. Gambar Ya, dulu, tapi kalau iya IG mungkin keterbatasannya di harus image. Ataupun kalau misalkan kita IGTV itu harus punya follower minimal kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Nah itu juga harus, dan effortnya juga ya searah jadinya. Jadi kalau YouTube kan di streaming kan kita bisa dua arah. Kemarin mungkin analisis kita di situ gitu loh, bahwa di IGTV ataupun IG kan kita hanya posting gambar-gambar dan video. Padahal kan kadang yang disampaikan Bapak bentuknya juga tulisan, nah itu enggak masuk kalau di IG. Akhirnya kita menggunakan platform YouTube. Nah, tapi ketika YouTube kemarin kita sempat running lumayan dengan subscriber. Terima kasih untuk seluruh subscriber. Yang belum subscribe. Terus wajib subscribe. Nanti sebelum kita razia, nanti yang belum subscribe bahaya nanti. kita sudah tahu rumahnya. Gitu deh. Terus Siapa? akhirnya kita menggunakan YouTube. Nah, YouTube kita kemarin ada banyak channel, banyak segmen. Salah satunya adalah teman Om Jum saat itu yang kita fokusnya di podcast. Fokusnya di podcast. Tapi ternyata podcast 1 minggu 3 kali itu pun juga effortnya tinggi. Ya, karena kita diskusi sampai itu yang paling besar 2 jaman kita. Terus yang paling besar effortnya adalah Mindro karena harus menjelilingi bahasa Indonesia jelilingi apa? Jelimet Pak. Harus melihat konten, terus ini yang di crash mana, yang diambil mana, yang tidak diambil mana, yang melalui proses editing, terus ditambahi gimmick apa yang di dalam situ terus di samping itu juga yang sampai 2 jam. Mungkin kadang kalau orang ngelihat orang ngobrol gitu kan ya sebenarnya menarik gitu loh, tapi akhirnya kalau tidak sesuai dengan apa, kan kalau di streaming kan Om ngomongin ini Om langsung bisa komen, langsung dijawab. Tapi kalau misalkan kayak di podcast gitu ya mungkin masih tetap satu arah gitu loh, satu arah. Dan walaupun memang ada komen besok kalau kesempatan depan membahas ini, itu pun bisa. Ya akhirnya terus kita mengembangkan beberapa segmen lainnya seperti manajemen menjawab, terus yang knowledge people, terus ada yang lainnya ada gerbek jaringan. Artinya bahwa memang ini akun YouTube ini adalah salah satu yang memang untuk cara mendekatkan kita ke manajemen, cara mendekatkan manajemen ke jaringan. Kita ke manajemen bagaimana? Kita ke jaringan. Nah, terus sebenarnya yang paling, kalau misalkan dengan melihat kondisi hari ini, terus effortnya yang luar biasa, kebetulan Om Jum itu juga memang orangnya sangat aware terhadap semua jaringan, jadi nyaris semua jaringan itu dibalas kalau misalkan mengirim pesan lewat entah di Facebook, entah di WA gitu kan, di SMS ataupun telepon. Kalau misalkan memang tidak baru istirahat pasti diangkat. Nah, terus sekarang tambah gawean meneh streaming gitu. Saya cuman takut kita jadi malah jadi membebani beliau, walaupun sebenarnya ini adalah salah satu jalan paling efektif sebenarnya kan. Ya, jalan paling efektif. Nah. Terus
Tapi sebenarnya bisa nggak live streaming ini mengubah konsep yang dulu kan sebenarnya sudah bagus banget sih Coffee Morning. Coffee Morning ini sudah bagus banget. Cuman kan memang keterbatasannya di HP, keterbatasannya di kontak, keterbatasannya di waktu karena kan jam 8 sampai jam 10 itu kadang cuman bak ngudek tuh sakit itu sampai dulu sempat mengeluh lehernya sakit karena gini terus melihat HP dan HP kan kecil beda sama laptop gitu kan. Jadi akan fokus terus ini kenceng lehernya. Terbatasnya itu. Tapi ketika memang itu harus streaming gimana sih? Yang harus kita temukan adalah pola yang tepat dari streaming ini. Jadi streaming tapi bisa santai, maksudnya tidak menjadi berat. Soalnya kemarin melihat streaming yang terjadi sebenarnya responnya luar biasa, menurutku luar biasa. Apakah karena asistennya yang seperti itu bentuknya absurd gitu kan? Apa kita harus menambah admin? Atau kita harus menambah admin? Tapi tetap aja Om. Jadi kan kalau misalkan nambah admin kan pertanyaan tetap ke bapak semua. Iya. Jawab karena Jawab Om Jum juga. adminnya buat bapak. Admin untuk Jadi bukan admin yang ditambah tapi bapak yang kontak kopi mungkin. Halo Pak, ini enggak ada gajian. Bukan pakai. Jadi yang ya memang harus lebih tertib ya karena kan kalau kemarin melihat yang di apa itu namanya di komen kan satu tanya harus dibahas, satu tanya om nyampe enggak om pesan saya nyampe enggak om tenggelam Apalagi ketika pas ada giveaway banyak spam. Ya yang nyepam ya sebenarnya sih itu adalah respon dan kita menyambut baik itu sih menyambut baik. Cuman kadang itu menjadi tidak fokusnya adalah ketika memang Om Jum sedang menjelaskan satu masalah nanti belum membuka termin pertanyaan lagi terus malah contohnya sudah mengeluarkan pertanyaan lagi akhirnya ya naik lagi tenggelam lagi terus malah Om ini nyampe nggak Om sapa aku dong aduh. Jadi ya bagus sih masa responnya bagus. Responnya keren. Komennya gokil dan mungkin kita akan streaming lagi. Cuman bagaimana ya harapannya sih gini aja. Gimana kalau Just People yang nanti ngerespon? Kalau kita kan berempat tok nih. Kalau Just People kan ada sekitar 10.000 orang yang bisa 10.000 orang subscribe. Iya, harapannya 10.000 subscribe. Jadi Kita tidak mulu-mulu kok. iya tidak mulu. 10.000 subscribe itu sudah alhamdulillah. Nah, kalau bisa ya 1 juta biar nanti Tapi kembali lagi gini Mas, kita kan fungsinya bukan untuk mencari subscribe. Iya. Untuk AdSense. Tapi kita bukan untuk AdSense. cara berkomunikasi sebenarnya Iya. kan itu kan Mas. Mau di AdSense nggak di AdSense kita tetap enjoy. Tetap kita karena memang ini adalah pola komunikasi yang kita bangun. Nah, seperti yang kita diskusikan hari ini kan memang bagaimana Bapak yang mungkin sekarang posisinya baru galau antara pengen berbagi tapi kondisinya juga baru kekeselan gitu ya, kecapean, gundah gulana. Nah itu sebenarnya jalur terbaik apa? Nah harapannya ketika kita belum ditanya kita sudah punya jawabannya. Nah mumpung saat ini ada Just People juga, kita minta dibantu Just People. Nanti komen di bawah gimana sih menurut Just People cara paling efektif untuk manajemen mendekatkan diri kepada jaringan. Tapi bukan berarti kita nggak dekat loh, karena kan kita tetap ada grup WA, ada apapun itu secara manajemen. Tapi kan ini adalah pola khusus yang dimana sekarang perusahaan mana yang ownernya turun langsung, iya kan? Perusahaan mana yang ownernya turun langsung, bener-bener mengelola jaringan, apa kabar hari ini, sudah ngeslot atau belum. Kita bukan melulu tentang uangnya, tapi bagaimana touching yang terjadi, dan itu terjadi di Rega gitu loh. Nah, kalau misalkan ada saran atau misalkan dari masukan, monggo nanti bisa disampaikan di komen gitu. Nah, tapi kalau sebelum komen ya subscribe dulu yang belum subscribe. Kalau yang sudah subscribe, share dulu baru di komen. Kita enggak mulu-mulu juga. Nah, Kita mulu-mulu. Enggak mulu-mulu. Kita enggak mulu-mulu. Oh iya. Hanya 10.000. Iya. Tetap. Jadi terus soalnya kan gini juga. Ini fenomena ya.
Regar ini sudah berdiri dari 2014. 14. Ini sudah 5 tahun hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun tuh kita ketemu jaringan, bener-bener ketemu jaringan secara langsung dan massal itu baru 1 kali di scale up. Ya. Desember kemarin. Nah, kebetulan scale up ini juga timnya ya ini teman-teman. Jadi kalau mau tahu yang ngedur ya ini juga. Terus, jadi kalau misalkan baru ketemu di scale up. Nah, setelah scale up memang ketika memang ketemu jaringan, oh ternyata jaringan jadi lebih paham. Oh jaringan jadi lebih. Oh berarti kita memang membutuhkan kita memang membutuhkan intensitas ketemu dan komunikasi lebih lagi gitu. Dulu sudah luar biasa di 5 tahun yang awal sudah luar biasa tanpa harus ketemu. Kita hanya WA-an, kita lewat Facebook, bahkan dulu awal-awal cuma lewat Facebook ya media sosial. Tapi begitu sekarang ada sistem, terus kemarin ketemu di scale up walaupun cuma 50 agen teratas ya, jadi udah ada peningkatannya luar biasa. Hanya 30 kan. 30 top agen itu peningkatan. Iya, itu kan itu sudah luar biasa sekali. Harapannya ya dengan kita membuat kanal-kanal seperti ini, entah di Coffee Morning, entah di WA, di grup ataupun nanti di YouTube ini yang kita anggap paling efektif, juga menjadi sarana scale up selanjutnya gitu loh. Jadi kita memang benar-benar bisa ketemu, ngobrol, kan nggak mungkin juga Bapak harus video call dengan 10.000 orang gitu. Iya. Terus WhatsApp mau menyediakan kita Zoom dengan 10.000 orang jaringan gitu kan. Tapi kita tetap minta teman-teman Just People untuk merespon ini, ya masukan dan saran. Kira-kira yang paling efektif apa, Mas? Kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Karena buat kami mungkin kan dengan kondisinya om-om yang ada di daerah mungkin ada enaknya seperti ini dan menurut kami ya 1-2 kepala artinya lebih banyak kepala lebih baik gitu. Lebih banyak kepala untuk ngobrol lebih baik dan kita nanti cari yang terbaik karena ini buat kita bareng, karena kan ya teman itu sukses bareng, tapi yang penting sekarang teman itu sehat bareng. Sehat dulu terus kita sukses. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Ini pun juga kita karena memang posisinya rumahnya dekat-dekat dengan kantor, kita biasa ngobrol sore kalau misalkan memang ada konten kita mengevaluasi konten. Kalau tidak ada konten ya biasanya kita sudah tinggal nge-review saja itu atau misalkan merumuskan konten yang besok. Jadi ini pun juga bukan, kita memang work from home tapi sore biasanya memang sering ngumpul. Tapi tidak nongkrong karena nggak ada kopi, nggak ada minuman. Tolong. Gitu. Oke, mungkin itu teman-teman, ada yang lain lagi. Mungkin ada yang mau salam sama orang tuanya. Enggak pulang karena di sini kena lockdown. Ada yang enggak pulang 2 minggu. Ada yang enggak pulang 3 minggu. 3 minggu ternyata. Om Indra ini sudah tidak pulang 3 minggu karena kena lockdown. Oke, gitu. Oke, gitu. Om dan Tante, harapannya Om dan Tante nanti juga bisa ikut aktif karena ini adalah buat kita semua. Jadi kegundahan yang terjadi hari ini bukan ya kegalauan. Yang terjadi hari ini adalah bagaimana kita mencari tim kreatif, khususnya memang mencari pola komunikasi terbaik antara owner, manajemen dengan jaringan. Nah, jadi kalau misalkan memang ada saran, masukan atau apapun, menanya gini, nanti komen di bawah. Masukkan ke deskripsi. Masukan, kok ke deskripsi. Komen, Pak. Komen, Pak. Tetap komen. Iya kena. Tetap komen. Deskripsi. Kalau nggak pulang 3 minggu ya menunggu. Tapi menang. Jarang terkena sinar matahari. Iya. Dan kalau misalkan selama ini penasaran siapa orang-orang di belakang layar ya ini orang-orang di belakang layar. Terus nanti namanya tolong dikasih nama sama IG ya Pak. Bayang Pak gitu. Oke, seperti itu brainstorming kita sore ini. Kita masih mau melanjutkan review lagi. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, sering cuci tangan.
dan di rumah saja dulu. Gitu, matur nuwun dari kami tim kreatif Regar Spot. Salam Just People.